Baik, terima kasih Ibu Menteri Sosial. Baik, sebelum ke para hakim, saya minta dijelaskan dulu dari Kementerian Bidang PMK. Dari beberapa KL yang ditunjuk sebagai penyalur dana program perlindungan sosial ini yang di bawah koordinator Bapak, bisa dijelaskan Pak, kementeriannya atau KL-nya? Terima kasih Yang Mulia. Berbagai macam tadi sudah kami sebutkan bahwa perlinsos itu ada 3 kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98 juta. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian semua program kegiatan yang di bawah Kemensos itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam Perpres tentang Menko PMK itu ada 7 kementerian yang mulia yang berada di bawah koordinasi langsung kami, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa badan termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM. Sehingga semua program-program yang ada di dalam kementerian itu berada di dalam koordinasi saya. Di samping itu kalau ada bidang yang harus cross-sektoral, seperti sanitasi tadi yang sudah saya singgung Yang Mulia, itu kami harus mengkoordinasi lintas sektor dengan kementerian teknis di luar koordinasi kami. Misalnya untuk sanitasi dengan PUPR, untuk misalnya masalah yang tadi sudah, terutama PUPR, jadi masalah air bersih, air minum, kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti Papua yang perlu ada perpanjangan runway, misalnya kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, karena tupoksinya ada Kementerian Perhubungan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, kalau dari Kementerian Bidang Perekonomian Bapak yang... Terima kasih Pak Yang Mulia. Kementerian Perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama, tentu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua tentu dalam berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian yang ketiga tentu penyaluran daripada kementerian yang melalui Kementerian BUMN. Kemudian terkait dengan pangan, koordinasi Badan Pangan, Bulog, dan juga berbagai kementerian lain. Jadi tentu berbagai perlinsos sebagian besar muaranya ada di anggaran. Demikian Pak Majelis Hakim Ketua yang kami hormati. Kemudian kalau database penerima bantuan antara yang di bawah koordinator PMK dan perekonomian, apakah tidak dimungkinkan tidak ada overlapping? Artinya satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu kemudian juga dimungkinkan akan tercover di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan Pak PMK dulu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel Yang Mulia. Seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada 3 jenjang, miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah ini nanti intervensinya berbeda Yang Mulia. Untuk miskin ekstrim itu hampir semua program itu diberikan pada mereka untuk menaikkan tingkat garis pendapatan pengeluaran dia itu di atas kemiskinan, syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Mensos juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat miskin ekstrim itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrim, ditambah BLT desa Yang Mulia.
Kemudian ditambah lagi bansos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrim. Tapi untuk di tingkat miskin, itu BLT desa dan bansos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Risma sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang 18.800 juta, yang sisa dari 18.800.000 itu hanya menerima BLT El Nino, kemudian naik lagi 22,22 juta, itu hanya menerima sekitar 4 juta hanya menerima bantuan beras dari BPJPN. Ini jadi untuk mengintervensi penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dialami oleh masing-masing, dan itu kami lakukan berdasarkan by name by address. Baik, dari Pak Menko Perekonomian ada tambahan? Tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos, DTKS, kalau itu menggunakan data KPM penerima PKH ataupun sembako. Kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir menggunakan data dari P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada di Kementerian Menko PMK. Jadi kami mereferensi sama. Sebagai contoh, mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja itu seperti tadi kita melakukan screening berbasis data Dukcapil dari Kementerian Pendidikan, Dapodik, kemudian DTKS dan yang lain. Jadi itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disinkronkan semua. Demikian yang mulia. Baik. Kalau demikian pada saat penyaluran Bapak-bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan dua bantuan atau lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan, fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin? Apakah itu ada, dan kemudian apakah dua kementerian ini kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhadjir dulu mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Tadi sudah saya sampaikan, bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu. Ya, Ya. Ini di Januari dan Februari, Pak. Iya, sama Yang Mulia. Jadi misalnya terutama dari 1,12%, sekitar 5 juta penduduk yang miskin ekstrim itu menerima hampir semua. Jadi dia juga menerima PKH kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria, karena PKH ini Yang Mulia itu diberikan kepada keluarga miskin tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga difabel, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang memenuhi kriteria ini, dia dapat juga PKH. Kemudian dia juga dapat BLT bansos, makanan dari Kemensos. Dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino, bantuan pangan El Nino. Dia juga bisa mendapatkan bantuan dari beras, perdagangan pangan beras. Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrim ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi itu akan terangkat pendapatannya menjadi di atas garis kemiskinan. Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014 miskin ekstrim 0% itu bisa terselesaikan Yang Mulia. Baik. Berarti itu bisa simultan ya Bapak ya? Betul Yang Mulia. Ada yang ditambahkan Pak Menko Perekonomian? Cukup jelas. Baik, saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu. Ibu, dari anggaran El Nino tadi yang disampaikan Bu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El Nino dikeluarkan itu maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang itu ada kebijakan di tingkat
kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan, Ibu? Izin Yang Mulia, untuk tahun 2023 yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bappenas, dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendahara umum negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino. Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang adalah bantuan pangan yang ada di Kementerian di Bappenas, itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi, atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah. Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya. Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari Februari acep tadi, Ibu. Tapi di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan. Tadi maksudnya apa, Ibu? Jadi begini Bapak, jadi mohon maaf setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil. Nah ternyata ada yang daerah, misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu. Dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah, mereka itu nyebrangnya, yang diterima itu paling banyak 450. Nyebrangnya itu butuh 600.000 gitu. Sehingga kemudian mereka nggak ambil karena, atau diambil di akhir tahun gitu, karena nggak sesuai. Iya, begitu. Nah, kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah Bali. Itu ada di daerah di mana bank BTN itu nggak ada di kabupaten itu, sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima. Itu yang kemudian kita rapatkan dengan Himbara yang tadi saya sampaikan, ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian ini gimana? Ada yang penyerapan 3 bulan. Itu kenapa nggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu 3 bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami di seluruh bank, sehingga dan PT Pos disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT Pos, karena PT Pos bisa 1 minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu, sehingga saat itu kita butuh. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah beberapa temuan BPK, kita juga nggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima gitu. Nah, kami butuh waktu. Apa iya dia PNS betul atau bukan? Gitu. Jadi itu salah satu kenapa di 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU.
AHU itu di Kementerian Kumham. Dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A. Tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan, Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah karena di daerah itu tidak, PNS itu tidak hanya di daerah itu, bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian nggak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya. Kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu? Ya normal, alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya itu malah di tahun 2021 saat awal COVID itu saya persis masuk 2 Januari kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya, Ya. Untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait? Termasuk kami nggak bisa berani ngusulkan Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro masalahnya. Itu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos, memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos ke Mensos di tahun 2024 padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data Reksosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bappenas, maka Bappenas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden, Wapres, dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan, Bapak.